وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وبركة الأولياء والشهداء والصالحين الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين آمين. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam berlimpah kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau yang kita hormati, kita cintai bersama. Al-Muhtarimul Kiram, Al-Ustadul Fadil, Al-Ustad Haji Rizal Kasim SAG MHI Ustadnya. Bagaimana? Ya beda-beda tipis lah, yang penting di level sama. Afwan Ustaz. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Babul Jannah, Badan Ta'mir, para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan majelis yang hadir, yang kita muliakan dan kita cintai bersama. Alhamdulillah wa syukurillah, pujian kepada Allah sebaik-baik dan sesempurna-sempurna pujian. Hari ini tampak pakaian putih pun ibu-ibu kelihatan cantik. Walaupun warna-warni ada di mana-mana di tengah bapak-bapak, tidak mengapa, kegantengan mereka tidak berkurang. Mengapa demikian? Karena Allah dan malaikat mencintai mereka yang berhimpun di majlis yang mulia. Oleh sebab itu, boleh saya ceramah lebih 1 jam? Anda puas, saya lemas. Oleh sebab itu, karena saya diberi judul, biasanya kalau saya diundang ceramah atau diundang mengisi tausiah, saya tidak diberi judul, saya sendiri yang bikin judul. Tapi judul tadi sudah disebutkan dengan tegas dan jelas, membangun ukhuwah di tengah-tengah perbedaan. Begitu ya? Bagaimana orang berbeda bisa bersama? Ada cara, Bu? Bagaimana caranya orang berbeda bisa bersama? Kalau tanya sama ulama-ulama ahlul batin, mereka berkata perbaiki niat. Anda mungkin berbeda dengan saya. Kenapa? Karena saya laki-laki, Anda perempuan. Betul? Tapi saya tidak pernah berbeda dengan istriku yang wanita dan aku yang jantan. Betul? Apa yang menyebabkan saya bersama istri bisa bersama-sama di rumah yang sama, di atap yang sama, hingga ranjang yang sama? Hanya satu saja, sama niatnya. Niat dia ingin menjadi ibu rumah tangga, niat saya ingin menjadi bapak rumah tangga. Maka itulah yang mempersatukan, disebut dengan tali cinta, mawaddah, warahmah. Jadi biar Anda di kantor, pemuka dan pejabat, kalau Anda menjadi penghalang bagi orang lain, maka Anda tidak mempunyai niat yang baik. Betul? Kalau Anda di masjid juga begitu. Makanya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Nah, perhatikan ini. Dalam kitab Muqashafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Ghuyub lil Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la budala ummati la yadkhulul jannah
bikathratin salatin wala siyamin, walakin yadkhulunaha bisalamatis sudur wasakha'in nufus warahmah li jami'il muslimin. DP arti bukan diguyur. Budala, kata Nabi. Apa itu budala? Kekasih Allah, para aulia. La yadkhulunal jannah, mereka tidak bisa masuk surga, kata Nabi. Budala ummati la yadkhulunal jannah, wali-wali Allah tidak akan pernah masuk surga bikathratin salatin, karena banyaknya bilangan salat yang dia lakukan, wala siyamin, dan dia juga tidak masuk surganya Allah karena banyaknya bilangan puasa yang ia lakukan. Walakin, tapi yang membuat para wali-wali Allah itu masuk ke surganya Allah, walakin yadkhulunal jannah bisalamatis sudur, karena para wali-wali Allah itu mereka punya jiwa hati yang bersih. Satu. Yang kedua, wasakhain nufus, mereka mempunyai jiwa yang baik, prasangka yang baik, cinta yang baik. Dan yang ketiga, wali-wali Allah ini memiliki warahmah li jami'il muslimin, mereka mencintai dan menyayangi semua kaum muslimin tanpa melihat tingkatan dan status. Betul? Ibu-ibu bisa sama jilbabnya, bisa sama seragamnya di majlis yang sama, tapi bila ibu-ibu berbeda dalam banyak hal, maka ibu-ibu hanya sekedar simbol tapi banyak perbedaannya. Betul? Apa yang membuat ibu-ibu senang sama suami? Apa bu? Tidak bisa digambarkan saking indahnya itu kesenangan. Apa yang membuat bapak-bapak tidak suka sama ibu-ibu? Banyak, karena banyak hal yang dia buat. Tapi saya yakin dan percaya, bapak sama ibu ketemu di akhir bulan untuk menerima awal bulan. Betul? Ada yang berbeda pendapat di akhir bulan? Tidak ada yang berbeda pendapat di akhir bulan, karena tidak ada yang bisa dibagi dan dipakai. Tapi biasanya bapak dan ibu berbeda pendapat di awal bulan karena doi so ada. Yang satu mau ke mall, yang satu mau ke mal. Tahu tuh mal? Kalau ada pembangunan masjid ada papang mal. Ibu, gambaran, ini cuma gambaran dalam kitab yang sama, ya, dalam kitab yang sama Nabi Muhammad SAW mengatakan, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata illa rahim, tidak akan pernah masuk surga kecuali ar-rahim. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahim. Qal, laisa rahim man yarhamu nafsahu khassah, walakin ar-rahim yarhamu nafsahu wa ghairah. Tidak akan pernah masuk surga kecuali yang ar-rahim. Ar-rahim artinya yang saling menyayangi dan mencintai. Sebab sahabat berkata, ya Rasulullah, kulluna rahim, bukankah kami ini sahabatmu saling mencintai? Kata para sahabat. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, laisa rahim man yarhamu nafsah khassah. Bukan yang dimaksud mencintai itu seseorang hanya mencintai dirinya. Walakin ar-rahim man yarhamu nafsahu wa ghairah. Tapi yang dimaksud dengan ar-rahim yaitu orang yang mencintai dirinya dan orang lain. Cara
tanda-tanda orang yang cinta kepada dirinya. Nah ini Nabi bilang tidak masuk surga orang kalau dia hanya cinta pada dirinya. Pertama, kasrat taubah. Dia banyak orang paling banyak taubat. Wa tarkul ma'asi. Kemudian dia banyak meninggalkan maksiat. Ini tanda-tanda orang yang cinta kepada dirinya. Kasratus salah wassiyam. Banyak salat dan banyak puasa. Khassah kata Nabi. Tapi semua yang dilakukan itu hanya untuk menyelamatkan dia dari siksa Allah. Tapi yang dimaksud dengan Ar-Rahim, man yarhamu nafsah wa ghairah kata Nabi. Tapi yang dimaksud orang yang masuk surga dengan sifat Ar-Rahim, yaitu mereka yang sayang kepada dirinya karena takut dengan azab Allah, banyak ibadah, banyak taubat. Tapi dia juga mengingat saudaranya dengan banyak membaca doa bagi saudaranya. Sebaik-baik doa adalah doa seseorang kepada saudaranya tanpa saudaranya itu mengetahui kata Nabi. Rata-rata orang kalau sampai berdoa bagaimana, Bu? Pakai nana semua. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah. Betul tidak? Itu urusan dunia. Urusan-urusan lainnya dia bilang Allahumma rzuqna rizqan karima, Allahumma rzuqna fahman nabiyina. Bayangkan semua nah. Artinya apa, Bu? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang Engkau berkahi. Ya Allah, berikan saya suami yang tampan dan kaya. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik, rupawan dan menawan. Saya. Untuk yang lain, betul tidak? Maka Quran ajarkan salah satu teks dalam Al-Quran, ucapan waghfir lil muslimin wal muslimat. Minta pula ampun bagi saudara yang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Betul tidak? Contoh lain, selesai sholat dia baca doa, Allahumma ghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami. Waghfir li ashabina. Ampuni pula dosa sahabat-sahabatku. Wa qarabatana, dan kerabat-kerabat kami. Wa man ya'rifuna, ampuni pula dosa orang-orang yang mengenal kami. Wa man la ya'rifuna, ampuni pula dosa orang-orang yang tidak mengenal kami. Bagus tidak? Itu yang Nabi maksudkan. La yadkhulul jannah illa rahim. Tidak masuk surga manusia kecuali ada ar-rahim pada dirinya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya beliau mengatakan al-muslimun mahjub bil muslimin. Orang Islam jadi penghalang bagi orang Islam lainnya. Betul tidak? Yang baku-baku ambil di masjid siapa dengan siapa? Bola wahudin orang. Yang baku ambil, baku fitnah, baku ajar, baku sikat, baku potong, baku halangi, siapa, Bu? Muni dan orang. Betul tidak? Yang bakal di majlis taklim siapa, Bu? DP Tuhan siapa? DP Nabi siapa? DP kitab apa? DP kitab apa? Semua sama. Kong kiapa baku halangi, baku fitnah, baku jatuhkan. Hari ini kata Nabi, khairun nas anfa'uhu lin nas. Manusia yang paling baik ketika dia mampu memberi arti bagi orang lain. Arti di sini manfaat, Bu. Bukan jadi penghalang. Bukankah Quran mengatakan yassiru wa la tu'assiru? Permudah, jangan persulit. Jangan engkau menggunakan kekuasaanmu untuk menghalangi kebaikan. Jangan kau gunakan fasilitas yang kau punya hanya sekedar untuk pamor dirimu dan kebesaran apa yang kau punya. Mentang-mentang jadi ketua, merasa dia yang menguasai majlis.
Betul? Semua orang berikan pendapat, tetap pendapatnya yang mesti diikuti. Ada begitu? Siapa itu? Ada lagi, bukan sekretaris, bukan ketua, bukan panitia, cuma anggota, tapi dia keras kepala, kalah itu kalapa. Betul tidak? Itu yang bikin Ustaz Rijal hari-hari pusing. Makanya dikatakan, nah ini perhatikan lagi, Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan begini, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang suka mencintai pasti disayangi oleh yang maha kasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Cintailah apa saja yang ada di bumi ini, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh siapa yang ada di langit. Tapi taruh kira itu cinta. Jangan salah tampak, apalagi salah orang. Oh, Ustadz ada bilang kalau cinta harus dibagi rata. Laki dapat, birman dapat. Ada begitu? Tanda-tanda laki dapat, firman dapat apa ibu? Bagaimana? Habis bikin kopi sama suami, siapkan kebutuhan suami, Carlota di sebelah. Ada begitu? Banyak. Yang selalu merasa, nah ini selalu merasa bahwa dirinya sudah banyak melakukan kebaikan, tapi dia justru menjadi orang yang bangkrut di hari kemudian. Nabi berkata, Atadrunal muflis, tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Ditanya, siapa yang dimaksud oleh orang bangkrut? Apa kata sahabat? Qalu al-muflis indana man la dirhamalahu wala dinaran. Orang muflis yang kami tahu, orang bangkrut yang kami tahu, kata sahabat, yaitu yang tidak punya uang dan dinar. Itulah orang bangkrut. Nabi berkata, bukan itu yang saya maksud orang bangkrut. Itu bangkrut di dunia. Tapi yang saya maksudkan adalah orang yang bangkrut di yaumil akhir. Siapa itu orang yang bangkrut di yaumil akhir? Siapa bu? Orang yang datang dengan amal ibadah yang bertumpuk, dengan ibadah yang begitu banyak sehingga ditimbang dan diukur oleh Allah. Engkau min ahlil jannah, engkau adalah salah seorang penduduk surga. Itu kata Allah karena melihat timbangan amal salehnya. Tapi ketika wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, kata Quran surah Az-Zumar, dan ketika mereka digiring orang-orang saleh menuju surga berkelompok-kelompok, tiba-tiba ada ibu majlis taklim Rodotul Jannah datang. Ada Rodotul Jannah di sini? Makanya saya ganti Rodotul Jannah supaya tidak ada, biar paham. Ibu-ibu datang, satu orang anggota Rodotul Jannah. Ya Rabb, inna, wahai Tuhan, tahan dia, timbangan amal salehnya banyak, dosanya sedikit, surga bagiannya. Itu kata timbangan. Tapi kata saya, tunggu dulu, wait and see, tunggu dan lihat. Allah bilang kenapa lagi? Begini Tuhan. Nah ini ibu ini, kun dia pakai bahasa burung talo patah-patah. Ini ibu ini betul DP amal, DP sembahyang, DP semua banyak, tapi entah sengaja atau tidak, satu saat tinggal DP nama yang belum tubus tu arisan. Ini contoh. Apa kata Allah? Kan Allah Maha tahu
Di dunia torang butuh doi, di akhirat torang perlu doa. Jadi biarkan yang dia tidak ganti di arisan, biarkan doa sebagai balasannya. Allah bilang kalau begitu, berapa yang dia tidak kasih ganti? Tunggu, buka di kitab amal. 100.000. 100.000 banyak apa sedikit, Bu? Hah? Banyak apa sedikit? 100.000 itu banyak bagi yang banyak doi, sedikit bagi yang ada doi. Betul tidak? Atau takutan? 100.000 itu sedikit bagi yang banyak doi dan banyak bagi yang tidak punya doi. Berarti permasalahannya bukan di 100.000, sama Anda masalahnya. Betul? Nah, timbang. Setelah ditimbang Ibu, apa yang terjadi? Allah bilang, coba timbang itu 100.000. Menimbang 100.000 bukan dengan takarannya orang kaya di yaumil mahsyar, tapi menimbang 100.000 dengan takarannya orang fakir. Makanya fakir menjadi ukuran. Orang fakir bilang, Allah banyak sekali itu Tuhan. Kita ini bawa ombreng dapat 25 habis 40. Berarti 15 utang. Makanya dia bilang 100.000 banyak. Allah bilang kalau begitu takar dia dengan takaran kefakiran. Karena dunia ini galil, kata Quran. Innamal hayatud dunya galil. Ditakar. Oh, habis setengah kontainer pahala. Allah bilang timbang ulang. Oh, masih banyak. Kasih masuk. Adkhil fil jannah. Kasih masuk surga. Hei, ada lagi ibu-ibu Riyadul Jannah. Ya Rob, tahan. Kenapa lagi? Dia pernah susere pak kita waktu pertemuan majelis. Orang pakai putih-putih, kita pakai abu-abu. Allah bilang timbang berapa nilai penghinaan dan pelecehan. Timbang habis satu kontainer setengah. Kenapa lebih banyak abu-abu yang dipotong daripada 100.000? Jangan dilihat ya yang abu-abunya, fitnahnya itu yang bikin dia menjadi lau majazatil bahar lanafidal bahar, kata Nabi. Sekiranya bicaramu itu dicelupkan di air laut, kata Nabi kepada Siti Aisyah, maka kau lihat lautan berubah warnanya karena ghibah. Sehingga satu kontainer habis, tersisa kurang satu kontainer. DP bahan. Allah bilang sudah kasih masuk. Bapak-bapak Riyadus Shalihin datang. Tunggu. Dorang dulu waktu bikin pertemuan angkat kukis pemain tua dengan janji 50-50, setengah sumbangan setengah bayar. Alhamdulillah sampai di hadapanmu ya Allah semua free. Kita ikhlas itu 50, tapi itu 50 banyak ikhlas. Allah bilang timbang habis satu kontainer. Allah bilang apalagi mau timbang, yang tertinggal tinggal dosa yang sedikit. Allah bilang masukkan dia ke surga karena rahmatku. Kasih masuk ibu, soalnya ada dosa, soalnya ada pahala, tapi masih ada sedikit dosa. Allah bilang kasih masuk karena dia sempat beramal. Tapi ternyata Imam Babul Jannah datang. Ada di sini? Teman. Minta maaf banyak. Oh, ada Pak Haji Azhar. Mohon maaf Pak, tadi tidak disebutkan Ketua Wilayah PBB Pak Haji Azhar dari ini. Sampai di mana tadi? Saya ganti, Pak Imam Babul Jinan. DP arti sama-sama surga. Cuma jannah artinya mufrad, jinan artinya jamak. Datang Pak Imam Babul Jinan. Ya Allah, dia kau masukkan karena rahmatmu. Itu benar. Karena innaka antar rahim. Karena engkau Tuhan yang maha pengasih. Tapi tunggu dulu.
itu Tuhan lain dengan kita. Apalagi pernah satu kali sembahyang subuh, dia datang di masjid Pak kita, entah dia lihat atau dia lihat DP muka maskena menciri di lantai, itu kita tersinggung berat. Tuhan Allah bilang, berapa nilai senyum yang jatuh ke lantai timbang para timbang. Allah bilang mau ambil apa lagi pada ini. Terpaksa Allah katakan, kalau begitu wahai hambaku, kau yang mengadu, kau yang menuntut, dengarkan. Masih ada dosa anak? Ada. Mari dengan dosa. Ini orang yang mengadu. Tambahkan kepada dia yang masuk surga karena rahmat dengan dosa sedikit. Nabi bilang, itulah orang bangkrut di yaumil mahsyar. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga manusia bi'amalin, karena amalnya, tapi manusia masuk surga karena rahmat dan ampunan Allah. Jadi ibu-ibu berhimpun berzikir, duduk di tempat ini bukan mencari surga, tapi mencari ridhonya Allah dan rahmatnya, ampunan Allah. Itu yang dimaksud. Yang terakhir, dalam Quran ada tidak yang namanya Quran surah Al-Mujadalah? Al-Mujadilah ada? Ada tidak dalam Quran yang namanya surah At-Tahrim? Ada. Ini dua surah berkaitan dengan wanita. Yang ibu-ibu tahu cuma An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Sampai-sampai DP anak dikasih nama Nisa. Betul? Mari dengarkan sedikit kisahnya. Quran surah Al-Mujadalah, Allah turunkan berkaitan dengan gugatan seorang wanita kepada Nabi dan ia dibela oleh Allah. Namanya siapa, Bu? Khawlah binti Tha'labah. Ini Khawlah binti Tha'labah. Suatu saat di tengah malam dia sholat, Allah Akbar. Waktu dia ruku agak lama, dia ruku. Itu sholat habis isya, sejam-jam 9 kurang lebih. Allah Akbar. Dia punya suami datang. Ya. Suaminya namanya Abu Rahman bin Samit. Ya, lihat dia isi dan ruku. Karena ruku terlalu lama, dia punya istri, punya pantat. Dia keker begini. Dia pertama dia bilang lama akhirnya timbul birahi. Dalam kitab disebutkan itu, timbul birahi. Ya, selesai dia salam, baru mau sambung rakaat berikut, dia tahan. Stop. Urus dulu Pak kita. Allah mengatakan begini, suamiku yang tercinta, jangan dulu, kasihan. Nanti lain kali malam ini kita bermunajat kepada Allah. Tapi suami marah. Tapi suami bilang, ya Khawlah, wahai Khawlah, engkau bagaikan punggungnya ibuku. Itu kaum Arab jahiliyah kalau marah, dia mau talak DP istri, dia samakan istrinya seperti bagian tubuh ibunya. Zihar namanya. Kalau ada seorang suami berkata seperti itu kepada istrinya, jatuh hukum zihar. Tidak boleh menggauli istrinya selama-lamanya. Ada itu yang dalam keadaan murka, dalam keadaan senang. Pegang-pegang itu terang. Sama dia di mama ngana perang. Zihar. Zihar. Itu terjadi kepada Khawlah dan suaminya Abu Rahman bin Samit. Akhirnya perkara ini setelah ribut, Khawlah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini suami saya Abu Rahman begini. Dia telah menzihar aku. Nabi bilang, benar suamimu. Pertama,
kau sebagai istri tidak penuhi kebutuhan biologisnya. Yang kedua, kau telah dizihar oleh Abdurrahman. Pokok bantah. Dia gugat kepada Nabi, saya tidak terima ini ya Rasulullah. Saya tidak menerima ini ya Rasulullah. Apa yang terjadi, Bu? Tetap Nabi pada pendiriannya, mengatakan suami Khawlah yang benar. Akhirnya pulang ini Khawlah binti Tha'labah. Dia sholat dan berdoa, minta kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Pada saat aduan itu didengar oleh Allah, turun Quran surah Al-Mujadalah yang menjelaskan tentang bagaimana seorang wanita yang mengadu kepada Nabi dan dibela oleh Allah. Allah mengatakan, wahai Nabi, bukan begitu keputusannya. Kalau suaminya mau lagi menggauli istrinya, maka bebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan dia tidak sanggup, maka cukup memberi makan 60 orang fakir miskin. Ketika itu terjadi, suaminya bilang, ya Rasulullah, jangan kasih makan 60 orang. Sedangkan kasih makan pada dia ini setengah mati kita. Di kampung ini tidak ada yang lebih susah selain kita. Nabi bilang apa? Nabi bilang, kalau begitu, sahabat-sahabat, siapa yang ada 3 kantong kurma? Ada, dikasih. Sudah, ini kau bawa pulang. Niatkan sedekah untuk keluarga. Itulah mujadalah, yang artinya wanita yang mengadu kepada Allah dan menggugat Nabi, ia dibela oleh Allah. Yang kedua terakhir, Quran surah At-Tahrim. Siti Aisyah, Sofiyah binti Huyai, Ummu Salamah, Maria Al-Qibti, ini istri-istri Nabi. Dorang baku dapa. Sofiyah binti Huyai bilang begini, Aisyah, ngananya rasa setengah mati? Aisyah bilang, siapa? Orang pelaki kan sama-sama Muhammad bin Abdullah, ya? Ini Nabi Muhammad ini dia Nabi tapi setengah mati ekonomi. Kenapa Abu Rahman bin Auf istri pakai galang emas, rantai emas, tas emas, muncul di TikTok? Kata siapa? Kata siapa, Bu? Dia bilang, kata Sofia. Aisyah bilang, iyo. Coba Sofia kenal dia kita bertangan. Sebegini pekasar. Sedangkan dia itu istrinya Utsman bin Affan, dari mulai kuku sampai rambut, pedikur, manikur, tak cukur-cukur. Mereka saling curhat. Sami Allah mendengar curhat istri para nabi. Artinya dorang ini bukan soalnya tidak tahan, setengah mati kesian. Yang bini-bini lain boleh pakai ini, beli ini, dapat ini. Dorang ini kesian cuma harga pun katakan Alhamdulillah. Minimal cuma dapat dia, walaupun yang dapat punya. Apa yang terjadi, Ibu? Yang terjadi kemudian adalah Allah turunkan Quran surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu tadi, yang tadi itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umattikunna wa usarrihkunna sarhan jamila. Hai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu tadi yang mengeluh dan mengadu tentang derita mereka beristrikan, bersuamikan engkau. Bila mereka inginkan harta dunia, itu yang mereka cari, panggil mereka. Gunung Uhud dan Jabal Rahmah akan Allah jadikan intan dan permata untuk memenuhi syahwat mereka. Bila itu Allah jadikan, ketahuilah, kata Nabi, umatti'kunna wa usarrihkunna, berikan apa yang mereka mau dan ceraikan mereka dengan cara yang baik, karena mereka tidak pantas menjadi ibunya orang-orang beriman. Ummul Mukminin. Ketika ayat ini turun, Aisyah menangis. Ya Allah, biar juga dapat intan,
Minimal kita punya anak kita kasih nama Intan. Hah? Tangisan inilah yang kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turun undang-undang berikut. Setelah Nabi wafat, haram hukumnya sahabat menikahi mantan istrinya Nabi. Karena mereka tidak pantas untuk dinikahi, karena mereka ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Siti Aisyah, Sofia, Maria Al-Qibti, Ummu Salamah menjadi ummul mukminin. Ibu-ibu cukup menjadi ibu-ibu orang beriman. Siapa itu? Minimal yang lahir dari rahim ibu, anak-anak yang saleh salehah. Artinya ibunya orang-orang saleh. Setuju? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.